Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Fitriana Handayani. Saya merupakan lulusan PPG Prajabatan tahun 2022 yang saat ini telah melaksanakan tugas di salah satu satuan pendidikan, yakni SMP Negeri 8 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. SMP Negeri 8 Mataram merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Letak geografis sekolah ini pun cukup strategis, sehingga mudah untuk dijangkau. SMP Negeri 8 Mataram ini merupakan salah satu sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pendekatan yang digunakan dalam hal pengimplementasian kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Adapun karakteristik siswa di sekolah ini sangatlah beragam, baik dari latar sosial maupun keluarga. Selain itu, sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah ini sudah cukup mendukung sehingga kegiatan pembelajaran pun dapat terlaksana dengan baik. Setiap anak terlahir memiliki bakat dan potensi yang unik, yang jika diasah dan didukung dengan baik dapat membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Namun, pada nyatanya masih banyak anak-anak yang merasa bosan dan menganggap bahwa metode pembelajaran terlalu monoton, sehingga mereka tidak dapat mengeksplorasi potensi yang mereka miliki. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar masing-masing siswa, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Melalui pendekatan ini, siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif dan relevan bagi mereka. Mereka dapat mengeksplorasi minat mereka dan meraih kepercayaan diri dalam menjalani proses pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan yang berjudul pemanfaatan aplikasi Canva, Quizizz, dan Puzzle Text sebagai media pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks cerita fantasi. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Kemarin kita sudah belajar materi teks cerita fantasi. Istilah cerita fantasi tentunya tidaklah asing bagi setiap siswa. Setiap anak memang dilahirkan dengan kemampuan berpikir dan berimajinasi yang unik. Imajinasi merupakan salah satu cara agar anak dapat memahami dunia di sekitar mereka dan memproses informasi yang mereka terima. Namun, agar anak lebih mudah untuk memahami konsep materi cerita fantasi, di sini saya membagi mereka menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Pembelajaran ini memanfaatkan aplikasi Quizizz, Canva, dan Puzzle Text. Pada tahapan awal, sebelum memulai kelas, saya melakukan asesmen awal dengan mengamati hasil survei untuk mengetahui gaya belajar siswa. Model pembelajaran yang saya gunakan pada praktik baik ini adalah Project Based Learning, di mana pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan belajar siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Kemudian, pada awal pembelajaran, saya juga memetakan tingkat pemahaman siswa terkait materi yang akan dipelajari melalui aplikasi Quizizz. Pemanfaatan aplikasi Quizizz ini sangatlah berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Selain memiliki fitur yang beragam, platform ini juga menyajikan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.
Siswa dapat berpartisipasi dalam kuis dengan cara yang lebih dinamis, kompetitif, dan real time, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya yang kemarin. Kelompok visual memenuhi kebutuhan belajarnya dengan cara menonton video cerita fantasi melalui smartphone masing-masing. Kemudian, siswa menuliskan kembali cerita tersebut menjadi sebuah poster digital dengan memanfaatkan media Canva. Melalui media Canva ini, siswa dapat belajar mendesain tokoh dan karakter yang sesuai dengan imajinasi mereka. Hasil desain siswa selanjutnya dapat diunggah ke media sosial untuk dapat dijadikan referensi bagi siswa lain terkait materi yang sama. Kelompok auditori memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan cara mendengarkan audio dan membaca cerita fantasi melalui web dan blog. Kemudian, sebagai proyek mereka membuat podcast atau rekaman cerita fantasi. Hasil rekaman cerita fantasi ini dapat dijadikan sumber belajar atau referensi bagi siswa lain terkait materi yang sama. Sedangkan kelompok kinestetik memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan cara bermain puzzle teks dan game estafet. Setiap siswa diminta maju satu persatu, kemudian mengambil potongan kertas yang telah disediakan. Setelah itu, kelompok kinestetik akan bekerja sama untuk mengurutkan setiap paragraf dari potongan kertas menjadi satu cerita fantasi yang utuh. Ternyata, memberikan dukungan kepada anak untuk mengeksplorasi pikiran dan imajinasi mereka seperti bermain, peran, bercerita, atau melakukan proyek yang kreatif akan sangat membantu mereka untuk berkembang menjadi lebih baik. Apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan bermanfaat. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya memahami bahwa pembelajaran yang asik dan menyenangkan dapat dilakukan dengan memahami karakteristik, kebutuhan belajar, dan gaya belajar setiap siswa. Karena setiap siswa itu unik dengan bakat dan minatnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Denis Alvaro dari kelas 7F dan murid dari Bu Guru Fitriana. Pengalaman yang saya rasakan sangatlah seru karena bisa menonton dan membuat cerita dan gambar melalui aplikasi Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnia Rahayu sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus rekan sejawat dari Bu Guru Nani. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Guru Nani sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dalam teks fantasi, Bu Guru Nani membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Media pembelajaran yang digunakan oleh Bu Guru Nani sudah sangat beragam, sehingga siswa belajar menjadi lebih semangat dan lebih tertarik. Model pembelajaran ini dapat dilakukan secara berkelanjutan di dalam mata pelajaran lainnya, seperti mata pelajaran IPA, IPS, bukan hanya di bahasa Indonesia saja. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga video ini dapat memberikan kebermanfaatan dan dapat terus diaplikasikan pada materi-materi pelajaran lainnya maupun pada mata pelajaran lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video praktik baik ini dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.